أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 9. Artinya, inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang, kafaru, yang kafir mereka, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, aanzartahum, apakah engkau beri peringatan mereka, am, atau lam, tidak, tunziruhum, kamu beri peringatan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Khatamallahu, telah mengunci Allah, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisyawatun, ada tutupan, walahum, dan untuk mereka, azabun azim, azab yang besar. Wa minan nasi, wa dan, min, dari, annas, manusia, mai, man, orang, yakulu, berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, dengan Allah, wa dan, bil, dengan, yaumi, hari akhir, wama, dan tidak, hum, mereka, bimu'minin,
dengan beriman. Mereka tidak beriman. Yukhadi'una, mereka telah menipu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wama, dan tidak yakhda'una, mereka menipu, illa, kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wama, dan tidak yash'urun, mereka menyadari. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah selesai menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 9. Ayat 6 itu menunjukkan sifat-sifat orang yang kafir. Yang pertama adalah sifat orang kafir itu apabila kita beri peringatan, diajari atau tidak diberi peringatan atau tidak diajari, sama saja bagi mereka. Masuk suuk keluar kidah. Pembelajaran kebenaran yang diberikan kepada mereka tidak mempengaruhi amal dan perkataannya. Lalu orang kafir di sini adalah baik orang-orang kafir musyrik maupun orang kafir yang ada di dalam Islam. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Apakah kita beri petunjuk, beri peringatan dengan azab-azab Allah, atau kita berikan kebenaran atas petunjuk-petunjuk Allah, namun mereka la yu'minun, mereka tidak yakin dan tidak beriman. Yang kedua, tanda-tanda orang kafir itu adalah hati mereka ditutup oleh Allah. Lalu pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup juga. Ketika diberikan kebenaran kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya karena hatinya sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Kemudian pendengaran mereka juga tertutup. Maksud tertutup di sini adalah bukan tertutup secara jasmani. Mereka tetap mendengar, mereka tetap melihat, tetapi mereka mendengar tidak mau melakukan apa yang telah dia dengar dari perintah Allah, seperti hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Mereka hanya sekedar mendengar, tetapi panggilan azan itu mereka tidak lakukan, melaksanakan salat. Mereka juga secara jasmani penglihatannya sehat, namun apa yang mereka lihat dari kebaikan mereka tidak amalkan. Kejahatan yang tampak bagi mereka, namun mereka tidak tinggalkan. Sehingga Allah memberikan kepada mereka baik di dunia maupun nanti di akhirat, yaitu azab yang besar. Kemudian dari ayat 7 sampai 9 itu adalah tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, dia mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Tapi iman dengan Allah dan hari akhir hanya sekedar di mulut, hanya sekedar kata-kata. Padahal mereka keimanan itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Sementara iman itu ialah tasdiqu biqalbi wal amalu wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, ucapkan dengan lidah,
serta diamalkan dalam perbuatan. Orang-orang munafik, iman mereka hanya sekadar lidah dan tidak dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian tanda-tanda orang-orang yang munafik adalah yang kedua, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza u'tumina khana. Tanda-tanda orang munafik adalah apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mungkir, apabila dia dipercayai selalu khianat. Maka kebenaran yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak mempengaruhi dalam perbuatannya. Dia mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, tapi perintah Allah tidak dia lakukan, dan dia tidak takut dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga, mereka yukhadi'unallah, memperolok-olokkan Allah. Mereka berusaha memperolokkan Allah, maksudnya adalah mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, menentang ayat Allah demi kepentingan hawa nafsu dan pribadinya, dan memperolok-olokkan dan menipu orang yang beriman. Orang beriman mereka tipu dan mereka berusaha mencari politik, jalan-jalan untuk merusak orang-orang yang beriman. Sebenarnya kata Allah, Allah menjawab, mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Mereka yang akan rugi sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.